Astriawan Idolan. Berpetualang melintasi pelosok negeri, menikmati jutaan hal hebat yang siap menanti. Aku, Indonesia, dan Astrea. Gak wani ketol, buah enak kali. Yo. Salam dari Astrea Musiman. Mana kayak apa ya? Musiman ya. If happiness is the goal, and it shall be, then adventure shall be top priority. Ini tanah airmu, di sini kita bukan turis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, derek stoyo. Piye kabare? Sehat-sehat kabeh kan? Oke, kali ini ada sedikit cerita tentang perjalanan saya dan teman-teman saya naik Astrea. Berangkat dari kota Surabaya, saya menemui teman-teman yang akhirnya kita berangkat jam 2 pagi hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Yang sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya karena saya ketiduran dan akhirnya teman-teman menunggu lama hampir sekitar 3 jam lebih untuk menunggu saya, dan akhirnya saya menjemput teman-teman. Lekas berlalu, teman-teman satu persatu mulai pun pergi.
Akhirnya kita berlima, sepeda motor 4, kita mulai meninggalkan kota Surabaya, kota kebanggaan kita, arek-arek Surabaya, yang kita kumpulnya di titik 0 km Jawa Timur. Dan kita harus disambut sedih dengan ditinggalnya teman-teman kita untuk sementara waktu, untuk kita meninggalkan mereka. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani teman-teman saya. Yang pertama namanya Mas Hanapi, dia paling lucu di grup ini dan dia paling humoris. Yang kedua ada Mas Hamok, dia yang paling imut, lucu dan pinter ngedit dari segalanya. Yang ketiga ini ada saudara jauh dari Salatiga, Mas Firman, dia paling gowandeng di grup ini. Yang terakhir ada yang paling kecil, paling bocil, yaitu Mas Syarif, dia juga yang paling ngantuan juga di grup ini. Selang berlalu, saya juga teman-teman segera meninggalkan kota Surabaya dan mulai melanjutkan perjalanan dengan dinginnya malam dan lampu penerangan mengandalkan sepeda motor Andre aja yang begitu gelapnya malam hari ketika lewat jalan. Tidak begitu lama, kami pun sudah sampai di kota Jombang. Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat dulu di antara daerah perbatasan antara Jombang dan Kertosono, yang akhirnya kita untuk memilih daerah Kediri untuk kita lewati sebagai jalur menuju ke kota Trenggalek. Langkah demi langkah, waktu demi waktu, dan jarak pun tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Karena di depan ada gorengan, kopi, dan rokok yang membakar semangat kami untuk tetap melanjutkan perjalanan meskipun jauh. Selang kemudian kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya rombongan kami tiba di kota Kediri, yang kebetulan rombongan kita lewat di pabrik PT Gudang Garam, tepatnya di kota Kediri yang terkenal di Jawa Timur itu. Hampir saja saya kurang sedikit tertabrak oleh pengendara lain dari arah berlawanan. Mungkin ini adalah kesalahan saya dan keteledoran saya, karena saya mungkin terlalu nengah melewati garis marka yang ada di tengah. Rombongan kami memilih rute untuk memilih lewat perkampungan warga yang notabene rata-rata lewat persawahan dan tengah-tengah kampung di desa, agar perjalanan kami agar memotong waktu lebih singkat. Karena kalau kita lewat Kediri, kemungkinan kita akan lebih lama masuk ke kota Tulungagungnya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk lewat dalam. Selang waktu di perjalanan, akhirnya rombongan kami memutuskan untuk beristirahat, yang waktu itu tempatnya bertempatan dengan tempatnya Mas Bibit. Jadi waktu itu kita berhenti dulu, tapi waktu itu Mas Bibitnya katanya masih sibuk di pagi harinya. Jadi kita memutuskan untuk istirahat sendiri dan langsung untuk bergegas melanjutkan perjalanan lagi. Ngantuk dah Mas? Yo, kak Mas. Kok metal cilik iki. Heeh, nggone Mas Bibit. Izin melintas Mas Bibit. Itu tunggu. Peh iki diapakno iki? Kita putar-putar dulu. Kita itu sebelum merokok harus melalui prosesnya dulu. Sama kan kearifan lokal. Iya.
Bab, mampir nek koperasi iki milih duwe. Di tengah perjalanan, rombongan kami pun disuguhi dengan hijaunya persawahan dan sebelah kanan ada Gunung Kelut untuk menyegarkan mata yang seharusnya di kota tidak ada pemandangan seperti itu. Selang kemudian, rombongan kami pun telah sampai di antara perbatasan antara Kediri dan Tulungagung, yang notabene penuh dengan kendaraan-kendaraan kecil dari roda 2 dan roda 4 dan hanya mini truk yang melintas di sana. Perlahan tapi pasti, meskipun motor kami motor tua, ya tidak menyurutkan semangat kami untuk langkah demi langkah menaklukkan kilometer demi kilometer untuk melanjutkan perjalanan. Selang kemudian di perjalanan, akhirnya rombongan kami telah sampai juga di Kabupaten Trenggalek. Tepatnya itu di sebelah sisi barat daya dari Jawa Timur, yang notabene daerah tersebut dikelilingi oleh bukit-bukit dan pegunungan di sekeliling Kabupaten Trenggalek. Tidak lama kemudian, akhirnya rombongan kami tiba di perdesaan tempat tinggalnya Mas Hanafi dulu waktu SD SMP. Dan rombongan kami waktu masuk gerbang awal dipersembahkan oleh indahnya pemandangan di tempat tersebut dengan adanya pegunungan di depan, matahari yang terbit di sebelah timur, dan kanan kiri ada persawahan yang sangat hijau yang jarang kita temui di kota. Di sana tempatnya sangat sejuk sekali.
yang membuat saya dan teman-teman semakin betah tinggal di sana. Selang kemudian, akhirnya rombongan kami telah tiba di tempatnya masa Nabi. Dan akhirnya rombongan kami untuk memutuskan untuk istirahat dulu agar badan kami kembali fit saat melanjutkan perjalanan. Di sela-sela sampainya kita di tempatnya Mas Nabi, ternyata motornya Mas Firman ada problem masalah, tepatnya di bagian ban belakangnya. Selesai membereskan motor, akhirnya kita semua bergegas untuk mengisi perut kita dan istirahat untuk mengembalikan tenaga kita yang selama tadi dikuras waktu perjalanan.